Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah. Pada hari ini Jumat 5 Dzulhijjah 1439 Hijriah adalah hari yang istimewa dan bersejarah bagi bangsa Indonesia. Menilik peristiwa sejarah Indonesia 75 tahun yang lalu dalam kalender Hijriah, kita dapatkan bahwa pada hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah, Insinyur Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu, ini adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Proklamasi kemerdekaan di hari yang paling mulia dan di bulan yang paling mulia. Kemerdekaan adalah cita-cita setiap warga negara dimanapun berada. Sebagai seorang hamba Allah, kemerdekaan bukanlah semata terbebas dari penjajahan bangsa lain. Akan tetapi yang jauh lebih utama dari itu adalah manakala seorang hamba bisa terbebas dari segala hal yang menghalanginya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbebas dari segala sesuatu yang menjauhkannya dari surga Allah. Karena maksud dan tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana yang difirmankannya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu setiap kita ingin menjadi manusia yang merdeka dengan seutuhnya. Hidup tanpa ketergantungan terhadap sesuatu. Hidup aman dan bebas dari penghambaan dan penjajahan. Setiap orang berani untuk membeli dengan harga mahal kemerdekaan yang hakiki itu. Karena jika tidak merdeka, berarti setiap saat siap untuk disiksa, dilucuti, dibentak-bentak, diusir, dihina, diserobot, didiskriminasi, atau bahkan dibunuh. Akan tetapi, ironisnya banyak orang belum mengetahui apa itu kemerdekaan yang hakiki. Mereka belum bisa membedakan antara kemerdekaan hakiki dan keterpurukan. Ketika kita tidak mengetahui apa itu kemerdekaan hakiki, tentu kita akan terperosok ke dalam kemerdekaan semu, sehingga acuh tak acuh, dan tidak berusaha meraih kemerdekaan hakiki, atau bahkan mengganti kemerdekaan hakiki yang telah didapatkan dengan keterpurukan dan kehinaan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Merdeka dalam Islam dimaknai dengan sikap ketundukan dan kepatuhan. Merdeka adalah penghambaan mutlak kepada zat yang berhak untuk disembah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Merdeka adalah terbebas dari segala belenggu penjajahan sesama manusia dan keluar dari keterpurukan hidup di dunia. Ketika seorang muslim terbebas dari penghambaan kepada selain Allah dan tunduk serta patuh kepada aturan dan hukum Allah, di sanalah muncul kemerdekaan sejati dan hakiki. Kemerdekaan inilah tujuan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi. Juga tujuan dakwah para sahabat dan kaum mukminin yang mengikuti jalan beliau. Ketika peristiwa pertempuran Qadisiyah terjadi, yaitu pertempuran antara kaum muslimin dengan bangsa Persia. Panglima kaum muslimin saat itu yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengutus salah satu prajuritnya, Rib'i bin Amir, untuk menghadap panglima Persia yaitu Rustum. Dalam pertemuan tersebut, Rustum bertanya kepada Rib'i, apa tujuan pasukan kaum muslimin datang menuju Persia? Kenapa mereka datang ke Persia? Maka dengan lantang Rib'i menjawab dengan kalimat yang dicatat dengan tinta emas oleh sejarah. Kalimat itu dinukil di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dan buku-buku sejarah yang lainnya. Rib'i berkata, Allahu ba'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibadi ila ibadatillah. Allah subhanahu wa ta'ala kirim kami untuk memerdekakan siapa yang dikehendakinya dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah semata. Wa min dhiqid dunya ila sa'atiha. Untuk memerdekakan mereka dari dunia yang sempit menuju dunia yang luas. Wa min jawril adyani ila adlil Islam. Serta memerdekakan manusia
dari kesewenang-wenangan agama lain menuju kepada keadilan Islam. Jamaah Jumat yang diberkahi Allah, lihatlah bagaimana seorang sahabat yang mulia Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang memahami makna kemerdekaan hakiki. Ketika itu beliau menjadi budak, menjadi hamba sahaya Abu Jahal. Walaupun jasadnya disiksa dengan siksaan yang teramat pedih, akan tetapi beliau tetap mempertahankan keimanannya. Sebab beliau memiliki jiwa yang merdeka, jiwa yang bertauhid dan tunduk hanya kepada Allah. Dengan itulah beliau menjadi hamba yang merdeka seutuhnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalah yang beliau emban memiliki misi untuk membawa manusia kepada kemerdekaan yang paling hakiki. Kemerdekaan dari kegelapan menuju kepada hidayah Allah. Dari kebodohan menuju kepada ilmu pengetahuan. Dari kezaliman menuju kepada keadilan. Kemerdekaan yang menjadi gerbang besar menuju kemenangan di dunia dan akhirat. Sebuah gerakan kemerdekaan yang dalam waktu singkat mengilhami seluruh penjuru bumi. Bahkan menginspirasi Eropa untuk beranjak dari masa kegelapan kepada masa kemajuan. Dengan kekuatan ini pula, dua imperium besar, Persia dan Romawi, ditundukkan di awal sejarah Islam. Kemerdekaan tersebut adalah tauhid. Sehingga apabila tauhid itu dicampakkan, maka keterpurukan dan kehinaanlah yang akan dialami oleh umat dan bangsa ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ghafiri dhanbi wa qabilit tawbi shadidil iqabi dhit tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. وأشهد أن لا إله إلا الله لا ند له سبحانه ولا شبيه ولا مثيل ولا نذير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وكل تابع مستنير. Sidang Jumat yang kami hormati, satu contoh nyata yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran dan harus kita jadikan pelajaran, yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam dengan izin Allah sukses untuk memerdekakan kaumnya Bani Israel dari penjajahan dan penyembahan kepada Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Bani Israel akhirnya menghirup kemerdekaan hakiki. Setelah sekian lama menjalani kerja paksa, diperlakukan diskriminatif dan dipaksa untuk menyembah Fir'aun. Dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa dengan Bani Israel ini diabadikan. Sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Ketika Allah mengangkat para nabi dari kalian, menjadikan kalian sebagai orang-orang yang merdeka. Dan dia juga memberikan kepada kalian apa yang perlu
belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelum kalian. Ya qaumi idkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah kalian ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan oleh Allah untuk kalian. Dan jangan kalian berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 20-21. Sayangnya, kemerdekaan yang Bani Israel rasakan tidak mau mereka syukuri. Pembangkangan demi pembangkangan mereka lakukan terhadap Nabi Musa alaihissalam. Ajaran terhadap tauhid mereka khianati dengan menyembah patung anak sapi. Khianat adalah sikap yang kemudian membuat kemerdekaan yang mereka dapatkan menjadi sia-sia belaka. Mereka mengganti kemerdekaan yang hakiki dengan kesesatan dan keterpurukan lantaran kesombongan dan pembangkangan mereka. Karena itulah mereka dilaknat dan dimurkai oleh Allah di dunia dan di akhirat. Inilah akibat yang akan menimpa apabila kita tidak mentauhidkan Allah. Sudahkah kita berusaha untuk meraih kemerdekaan hakiki tersebut? Apabila belum, usaha apakah yang sudah kita lakukan untuk meraihnya? Apabila sudah, bersyukurlah. Dan jagalah nikmat terbesar ini. Kemudian ajaklah umat manusia untuk meraih kemerdekaan yang hakiki ini. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah على الصادق الأمين كما أمركم بذلك مولاكم رب العالمين فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم نجي إخواننا المنكوبين في لومبوك ونجي إخواننا المؤمنين المستضعفين في بورما وسوريا وفلسطين وفي كل مكان اللهم اشدد وطأتك على كفار بورما الظالمين وعلى جيوش بشار المجرمين ومن حالفهم من الروس والصين وإيران واليهود الظالمين يا عزيز يا جبار اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين